Sudah. Nggak apa-apa. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan dalam Sahih At-Tirmidzi. Innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wahai anak Adam, sibukkanlah dirimu dengan ibadah kepadaku, maka amla sadraka ghinan, aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku akan menutupi kefakiran dalam hidupmu. Wa illa taf'al, kalau kamu nggak mau seperti itu, malaktu yadaika syughlan, aku akan menjadikan kedua tanganmu itu sampai sibuk. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiran dalam hidup. Terus ada yang kedua, hadis dari Anas bin Malik dalam Sahih At-Tirmidzi juga. Mangka natil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah menjadikan hatinya itu hati yang kaya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan memudahkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah menjadikan urusannya itu enggak karu-karuan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu, dan dunia itu nikmat, kekayaan, rizki hanya sampai kepadanya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Gitu? Sudah dia dibuat sibuk, ketika tujuan endingnya itu adalah dunia, kedua tangannya sibuk, Allah tidak menjamin dirinya, tidak menutup dirinya dalam kefakiran, dan dunia yang dia peroleh itu tidak melebihi dari apa yang Allah tetapkan itu. Nah, intinya kalau akhirat itu menjadi tujuan, maka dunia akan tunduk kepadanya. Nah, sebaliknya kalau orang itu menjadikan dunia itu sebagai tujuan, Allah menjadikan urusannya tercerai-berai, di depan matanya ada kefakiran, dan dia mendapatkan dunia hanya sebatas yang telah Allah tetapkan, tidak lebih dari itu. Nah, terus hadis dari Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Nah, waktu Rasulullah itu lagi ngaji, terus ada laki-laki yang lumayan gagah lewat gitu. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nasyatihi. Karena dia kelihatan muda, gagah, terus agak dikomentarin
oleh para sahabat itu. Seandainya dia ikut kita ngaji, dia nggak kerja kan gitu. Karena dia kelihatan orang yang fit, gitu, masih sehat kan gitu. Seandainya dia memfokuskan dirinya ngaji, maka itu akan lebih baik. Nah, itu pendapat sahabat. Faqalu ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Nah, terus sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah dia termasuk fi sabilillah juga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Ketika lelaki itu keluar dari rumahnya untuk mencari penghasilan, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Ketika dia keluar dari rumah bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya, maka dia kategori fisabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'ifuha fa huwa fi sabilillah. Ketika dia bekerja untuk menjaga kehormatannya dari meminta-minta, maka dia tetap fi sabilillah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Ketika dia keluar rumah untuk bekerja, tapi dia niatnya untuk riya, untuk membangga-banggakan hartanya, maka dia fisabilis syaitan. Nah, sama-sama kerja tapi beda niatnya. Jadi kalau kita bekerja, saya niat kerja supaya dapat uang, dari uang itu bisa makan, bisa ibadah, maka bekerja itu bisa menjadi ibadah. Pernah ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada al-qatil wal maktul, ada dua orang yang saling membunuh. Ada yang masuk surga, yang masuk neraka siapa? Dua-duanya apa salah satunya? Kenapa dua-duanya? Karena al-maktul itu, yang terbunuh itu sangat berkeinginan untuk membunuh. Jadi al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, terus sahabat nanya, bagaimana bisa? Kalau yang pembunuh, nah, itu logikanya sederhana gitu kan. Tapi kok terbunuh, kok bisa terbunuh masuk neraka? Karena betapa inginnya dia membunuh, ya, yang lain, tapi karena nasib saja dia terbunuh. Bisa dipahami. Nah, intinya semua kembali kepada niat. Orang sholat, ngaji, ibadah, tapi kalau tujuannya ujian, nggak dapat apa-apa, ya. Tapi kalau orang itu seolah-olah amalannya adalah amalan dunia, tapi dia niatkan untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, nah, itulah ibadah. Jadi ibadah segala sesuatu yang kita tujukan untuk mencari ridha Allah, nah, itu namanya ibadah. Nah, meskipun seolah-olah kelihatannya adalah amalan dunia. Dari sini ada pertanyaan? Oke, ya. Oh iya. Iya, iya, iya. Iya, yang memiliki kewajiban laki-laki. Nah, itu ada kajian fikih kontemporer, fikih sosial. Jadi tidak ada hukum, setahu saya tidak ada keharaman wanita bekerja. Yang menjadi problem itu adalah ketika dia keluar rumah. Lah, baru di sini ada khilafiyah. Jadi gini, pernah ada ustadz yang sebisa mungkin enggak bekerja, tapi terus di situ ada pertanyaan, ketika dia ditinggal mati suaminya, terus ada anak, dia masih punya anak-anak, terus walinya dalam hal ini adalah
orang tuanya atau saudara laki-lakinya sama-sama nggak mampu, itu akhirnya menjadi dalam tanda kutip problem. Dalam hal ini intinya ketika wanita sebisa mungkin kalau bisa milih kan bekerja dalam rumah. Ya kalau sekarang kan sangat dimudahkan kan gitu. Nah ketika tidak memungkinkan, sebisa mungkin jangan bekerja di tempat yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa menjaga kehormatan dirinya kan itu. Gitu Bu. Iya berat, ya tuh ujian akhir zaman. Gimana Pak? Ah, 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 ya, ya. Oh beda, kalau membela diri kan memang karena kita mempertahankan hak kita, nggak masuk dalam poin itu. Jadi kalau misal kan ada orang, wah karena harga diri, ayo kita duel. Nah, itu. Tapi kalau dalam hal membela diri itu dia fisabilillah, karena dia mempertahankan haknya, dan hak ketika seorang masuk Islam itu dihormati, sangat dihormati. Kan ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ada dua orang sahabat, jadi waktu itu sahabat itu mau pergi berperang, terus di tengah jalan istirahat dulu. Terus dua sahabat itu mencari air. Terus di situ ada orang kafir, lagi nyari air juga. Yang satu sahabat mau menghunus pedangnya, la ilaha illallah, akhirnya nggak jadi. Satu sahabat ini, wah nggak peduli, langsung tebas gitu, meninggal. Sampailah cerita itu kepada Rasulullah. Apa yang itu ada dua hadis. Rasulullah bersabda, apa benar kamu apa benar kamu membunuh orang yang sudah melafalkan ya la ilaha illallah? Dia itu hanya mencari perlindungan dengan kalimat la ilaha illallah. Apa benar kamu membunuh orang yang melafalkan la ilaha illallah? Banyak sahabat-sahabat kita yang dibunuh oleh dirinya. Apa benar engkau membunuh orang yang melafalkan la ilaha illallah? Diulang-ulang sama Rasulullah. Karena ketika seseorang itu sudah melafalkan syahadat, maka kehormatannya itu haram, harus dijaga. Pun dia itu dalam tanda kutip merasa terpaksa, karena kita tidak bisa menilai apa yang ada dalam dadanya kan. Nah, terus Rasulullah bersabda, bagaimana kelak aku akan membelamu nanti di hadapan Allah di hari kiamat, ketika kamu membunuh orang yang melafalkan la ilaha illallah. Itu diulangi oleh Rasulullah terus-terusan, sampai sahabat itu berkata gini, aku berharap masuk Islam setelah peristiwa itu. Artinya ketika seseorang masuk Islam, itu kan dosanya semuanya kan diampuni. Nah, karena sahabat itu masuk Islam terus membunuh yang tadi, terus itu kan menurut Rasulullah kan dosanya besar. Nah, jadi sahabat itu aku mengandaikan masuk Islam setelah peristiwa itu, karena Rasulullah sangat kecewa gitu kan. Nah, terus Rasulullah dia mencari perlindungan dengan kalimat itu. Apa yang Rasulullah sabdakan? Afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalah amla. Kenapa kamu enggak membedah dadanya sehingga kamu tahu dia itu ngomong benar atau enggak? Pertanyaannya, ketika dibelah dadanya tahu enggak kalau ngomong benar atau enggak? Enggak juga. Artinya kalau dari mulutnya kamu nggak percaya, lah terus gimana lagi untuk menjadikan kamu percaya? Ya artinya kamu percaya aja apa yang diomongkan, bener nggaknya itu urusan Allah. Nah gitu. Nah, asalnya kehormatan seorang mukmin ya hartanya, darahnya ketika dia masuk Islam itu haram. Artinya dia sudah mulia. Gitu Pak ya. Bisa difahami. Oke. Cukup ya. Mudhafilah i'rabnya apa? Jar. Mudhaf i'rabnya apa? Tergantung. Ya. Tapi wajib nasab saat
Apa? Apa? Nida. Contoh. Ini bacanya apa? An Rasulillahi, ya. Kenapa li? Karena ada huruf jar. Oke. Kalau ini saya ganti inna. Inna Rasulullah. Karena menjadi isimnya inna. Kalau saya ganti dengan lafaz ya, nasab, ya Rasulullah, mudhof wajib nasab ketika dia kemasukan ya nida, wajib. Bisa robbi, bisa robbu, bisa robba. Tapi ketika ada ya, amin, ya robbal, harus nasab. Karena alamin adalah mudhof ilaih, ya. Mudhof wajib nasab salah satunya ketika ketemu dengan munada ya. Ya Rasulullah. Bisa difaham? Contoh. Ini masuk enggak mudhof ilaih? Ahlul kitab. Nah, kalau kemasukan ya ahlul kitab. Contohnya sudah ada belum? Belum. Nah. Dibuka surat Al-Maidah ayat 15. Surat ke? Masya Allah. 5:15. Nggih, 15. 110. Ya, dah. Di awal ya ahlal kitabi. Ahla itu mudhof, iya enggak? Terus ada ya munada. Maka mudhofnya wajib dibaca nasab. Al-kitabi sebagai mudhof ilaih wajib dibaca jar. Dari sini ada pertanyaan? Nah, contoh di ayat 17 bawahnya. Sebentar, kok 17 ya? 19. Ya ahlal kitabi. Ahla i'rabnya apa? Kenapa nasab? Mudhof kemasukan ya nida. Dibandingkan dengan An-Nisa, Al-Maidah dulu, Al-Maidah 65 di ayat surat yang sama. Walau anna ahlal kitabi. Ahla dibaca apa? Kenapa nasab? Karena ada anna.
Ya, ya 65. Berbeda halnya dengan An-Nisa surat keempat ayat 153. Ya, nanti kita bahas. Habis ini kita bahas saudaranya Inna. Bukan. Jadi ahla sama-sama nasab, penyebabnya berbeda. Kalau ya ahla dibaca nasab karena mudhof menjadi munada. Kalau yang anna ahlal kitab dibaca nasab karena isimnya ana. Ana itu saudaranya Inna. Kaidahnya gimana? Isimnya nasab apa rofa? Isimnya nasab, khobarnya rofa. An-Nisa 153. Udah? Yas'aluka ahlul kitabi. Ahlul kitabi irobnya apa? Kenapa rofa? Fa'il. Yas'aluka, tanya kepadamu. Siapa yang tanya? Ahlul kitabi. Ada pertanyaan? An-Nisa berapa? Ayat berapa tadi? 153. Ada pertanyaan? Surat Al-Ankabut, surat keberapa? Berapa? 29 ayat 47. Kok sebentar, di sini 47 kok nggak ketemu ya? Bentar ada. Oh, 46, maaf. Ya. 46. Wala tujadilu. Pernah dengar, lihat saya dulu, jangan lihat ini. Pernah dengar lafaz jidal enggak? Jidal, larangan jidal. Berdebat. Tujadilu itu tujahidu, tujadilu fisabilillah. Tujadilu itu sama dengan lafaz jidal tadi, berdebat. Apa bedanya jidal dengan tujadilu? Bentar, Pak. Kita bahas sedikit ya. Kita bahas ini dulu. Wala tujadilu, dan jangan kalian berdebat ahlal kitabi, dengan ahli kitab. Berarti ahli kitab sebagai apa? Maf'ul bih. Kalian jangan berdebat dengan siapa? Ahlal kitab. Berarti ahlal kitab sebagai objek. Ya. Objek kedua, objek pertamanya kan kita kan. Wala tujadilu, dan jangan berdebat ahlal kitabi dengan ahli kitab. Ahlal kitab i'rabnya apa? Kenapa nasab? Maf'ul bi. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Kenapa fathah? Bukan. Karena isim mufrad. Karena kalau jamak mudzakkar salim nasabnya pakai apa? Ya nun. Tadi bahas awalnya lafaz jadala. Artinya apa? Berdebat ya. Nah, kenapa ini tujadilu kok jadi kayak gini? Kenapa?
Ayo coba ini kasih PR 5. Tujadilu itu apa? Fi'il mudhari ada yang lain? Betul, fi'il mudhari. Fi'il mudhari pakai dhamir apa? Antum. Antum seharusnya gimana? Ayo. Nah terus nanya kemana kok ngilang itu? Karena ngumpet. Terus? Kenapa hilang nonnya? Kan af'alul khamsah kenapa hilang nonnya? Huruf jazmnya apa? Masya Allah. Lah apa namanya? Lanahi apa lanafi? Thayyib, barakallahu fikum. Berarti aslinya diluna, ya. Kemasukan la nafi yang artinya jangan jadi la tujadilu. Ya, ada wawu, ada alif, sukun. Emang ada fi'il mudhari yang polanya kayak gini? Pertanyaannya. Enggak, loh, lam itu kan berdampak pada hilangnya nun. Nah, kalau fi'il mudhari kan biasanya kita yuf'ilu, ya. Yufa'ilu, ya. Iyaf'ulu, ya. Ini kenapa tujadilu? Ada Pak? Ini fi'il madhinya apa? Kalau jadalah tasrifnya enggak ini. Jadalah. Tafa. Enggak. Kalau jadalah apa? Benar tadi? Yujadilu. Berarti tujadilu. Nah. Iya enggak? Berarti mazid atau mujarrad? Mujarrad. Isim fa'ilnya apa? Open book? Apa? Masya Allah, mujadilun. Pernah dengar lafaz mujadilun? Sering. Tapi ketika ditambah tamar butoh, mujadilah atau mujadalah, pernah mendengar? Artinya apa itu? Ya. Bedanya apa? Ada yang bilang mujadilah, ada yang bilang mujadalah. Iya enggak suratnya? Kalau di sini al-mujadilah apa mujadalah? Surat ke? Mujadalah, mujadilah. Surat keberapa, Bu? Kenapa? Oh. Iya, ya alhamdulillah ibu-ibu spesial. Alhamdulillah ya. Kita dalam level yang sama kan, ya semoga dapat keberkahan kan gitu. Ibu-ibunya memang top, jos barakallah.
Iya, ikut senang yang nyemakati bapak-bapak. Masya Allah. Ya, kembali ke Al-Quran. Surat Mujadalah atau Mujadilah? Nah, apa bedanya Mujadalah dengan Mujadilah? Apa salah? Tidak ada yang salah. Apa bedanya mufailun dengan mufa'alun? Berarti ini kan apa? Isim fa'il. Ya. Kalau ini apa? Isim maf'ul. Bukan. Kalau fa'il berarti ini pelakunya. Berarti kalau isim maf'ul ini objeknya. Jadi kalau mujadilah itu laki-laki perempuan. Perempuan karena data marbutoh. Berarti kalau mujadilah perempuan yang mendebat. Kalau mujadalah perempuan yang didebat. Gitu. Iya. Tambah pinter. Kalau nggak belajar sorot akan susah memahami ini kan. Bisa kebayang kok ya. Nah itu maksudnya khilafiyah nama surat itu ya menurut saya nggak penting lah. Intinya di sini memang terkait perempuan yang mengadukan dirinya kepada Allah, ya enggak? Nah, terkait siapa? Terkait suaminya kan? Nah, terus Rasulullah mutusin, nah, perempuan itu berdoa kepada Allah, terus langsung Allah mengabulkan ngasih wahyu kepada Rasulullah. Tujadiluka menggugatmu. Nah, berarti yang menggugat kalau perempuan namanya mujadilah. Jadi benar nggak yang menggugat itu perempuan? Nah, untuk itu namanya taunya perempuan dari mana? Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu, sungguh Allah telah mendengar qaul, perkataan allati yang tujadiluka, yang menggugatmu fi zaujiha, terkait suaminya. Terkait suaminya. Ah, berarti ini istrinya, ya. Berarti ini yang menggugat Rasulullah laki-laki perempuan? Perempuan kan? Nah, untuk itu nama suratnya, kalau ibu-ibu saya tanya tadi, suratnya Mujadilah. Ya, dari satu aspek benar, karena perempuan ini yang beradu argumen kepada Rasulullah terkait suaminya. Watashtaki ilallah, dan dia mengadukan dirinya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini kisahnya siapa? Haulah. Ya, pernah dengar? Nah, ya. Silahkan ceritanya silahkan di itu sendiri. Saya nggak bahas itu. Saya bahas ilmu sorof dan nahwunya saja. Nanti saya bisa pulang jam 10 kalau bahas masalah asbabun nuzulnya. Innallaha sami'un basirun. Allah i'rabnya apa? Di akhir ayat. Innallaha sami'un basirun. Allah i'rabnya apa? Allaha nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi isimnya inna. Sami'un i'rabnya apa? Kenapa rafa? Khobarnya inna. Saudaranya inna anak apa aja? Oke, habis ini kita bahas. Ini sudah ditulis? Sudah difoto. Ya paling enggak. Inna anna laita lakinna la alla ka anna. Ada 6. Nanti kita bahas. Apa?
Oh iya. Tapi kayaknya nggak pakai tasdid ya, Bu Ana ya. Kan bukan Bu Ana, kan gitu. Iya. Jadi kalau ada yang bilang ini surat mujadalah atau mujadilah, nah, kita sudah tahu, ya. Nah, kalau mujadilah itu isim, mujadilah isim fa'il. Nah, kalau mujadalah isim maf'ul. Ada pertanyaan enggak? Emang apa bedanya jadalah sama jadalah? Kok dibuat beda? Insya Allah barakallahu fiik. Ada makna tambahan, salah satunya ya, faedahnya saling. Jadalah debat. Jangan saya, si A ngejak debat si B, tapi nggak diladenin sama si B, nah, itu bisa pakai jadalah toh. Karena si B nyuekin. Tapi kalau jadalah saling berdebat. Jadi si B apa istilahnya? Meladeni. Nah, contohnya lagi gini. Qatala artinya apa? Membunuh. Kalau qatala, qatala ini diartikan berperang. Karena artinya saling membunuh. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Biar ditulis dulu. Apa? Qatala artinya membunuh. Ini artinya membunuh. Bentar. Terus kalau pakai qatala kan tambah alif. Itu saling membunuh. Atau berperang. Qatala yuqatilu muqatala kita muqatilu. Ya.
Sudah. Yang lain nulis, yang lain nanya. Kalau enggak, apa saya nanya? Silahkan. Saudaranya Ina apa aja? Anna. Lala. Ya, nanti ikut urutan saya ya. Inna, Anna, Laita, Lakinna, La'ala, Ka'anna. Ada 6. Nanti saya tulis. Sama enggak dengan innama? Inna dengan innama. Beda. Ini sudah selesai? Sudah selesai, kita masuk. Innama itu aslinya itu pakai inna yang kita kenal. Tapi kemasukan ma namanya makafah. Makafah itu menghapuskan fungsinya inna. Jadi rofa isimnya rofa, khobarnya kembali ke rofa. Kita bahas ya. Beda. Inna itu sesungguhnya, kalau innama itu artinya apa? Oke. Urutannya ya. Apa namanya? Inna wa akhawatuha. Apa aja? Inna, Anna, Laita, Lakinna, La'ala, Ka'anna. Urutannya ini ya. Inna, Anna, Laita, Lakinna, La'ala, Ka'anna. Inna sama Ana artinya sama. Sesungguhnya bedanya apa? Kalau Ana itu harus di tengah, tidak boleh di awal. Ya. Nah, contoh gini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Kok boleh anna? Ya karena posisinya di tengah, gitu. Muhammadan atau Muhammadur? Nah, enggak, setelah ana jadi apa? Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammadan? Karena ada anna. Anna itu fungsinya seperti inna. Bisa difaham? Apa aja? Inna, anna, laita, lakinna, la'ala, ka'anna. Tiga-tiga ya. Inna, anna, laita. Lagi. Inna, anna, laita. Inna, anna, laita. Dibalik. Laita, anna, inna. Laita, anna, inna. Laita, anna, inna. Dari depan. Inna, anna, laita. Lakinna, la'ala, ka'anna. La'ala, ka'anna. Lakinna, la'ala, ka'anna. Dari belakang. Ka'anna, la'ala, lakinna. Kenapa? Sudah? Nah.
Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi pastikan nanti setorannya 6. Nggak, soalnya kalau rancu nanti saya jadi 5, saya bingung juga kan gitu. Lah, waduh, nambah 7 lah, bingung tuh. Itu ada di halaman berapa? Inna anna laita lakinna la'ala ka'anna. Enggak apa-apa, joinan dulu Pak, nanti Pak Tito sama Pak Andi. Contohnya di situ inna artinya sesungguhnya, anna sesungguhnya, lakinna akan tetapi, ka'anna itu seolah-olah, laita sekiranya, ya laitani qaddamtu li hayati wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. La'alla barangkali. Contohnya mana tadi? Ya, itu yang sering dipakai. Ini bacanya gimana? Kemasukan inna diganti kana jadi kana zaidun qoi. Ya. Oke. Terus misal tadi di ayat Al-Qur'an ketika ada inna, inna dzalimina apa inna dzalimuna? Kenapa? Kan ada 2 kan jamak mudzakkar salim. Dzalimina. Kenapa dzalimina? Oke. Gini, innal mu'minuna apa innal mu'minina? Innal mu'minina. Kenapa mu'minina? Kenapa nasab? Ada karena isimnya nasabnya pakai apa? Kenapa ya nun? Jamak mudzakkar salim. Soalnya kalau jamak muannats salim beda lagi kan? Oke. Alif ta. Alif ta. Inna sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Pernah dengar lafaz ikhwatun? Ya. Itu innamal mu'minuna ikhwatun. Pernah dengar itu enggak? Nah, ketika apa? Nah, ketika ini kemasukan inna plus ma. Ma ini namanya maul kafah. Jadi fungsinya yang inna menasobkan ini gugur. Dia kembali ke rofa.
Jadi ma ini fungsinya pembatal fungsi dari inna. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, pernah dengar? Kebayang ya? Saya ulangi. Alhamdulillah. Kalau pusing itu tandanya ada yang mau masuk. Janganlah masuk Panadol. Oke. Aslinya ketika ada inna itu innal mu'minina. Setuju? Karena apa? Karena isimnya inna itu dibaca apa? Nasab. Terus kan kita pernah dengar tuh lafadz innama. Ya. Itu adalah inna plus ma. Ma-nya ini namanya ma'ul al-kafah. Ma al-kafah. Ini pembatal fungsinya inna yang semula setelah inna harus nasab, ini kembali ke rofa lagi. Jadilah innamal mu'minuna. Ya sudah, kalau bingung saya ulangi lagi. Nggak apa-apa. Ada lafadz al-mu'minuna ikhwatun. Artinya apa? Orang beriman itu bersaudara. Kemasukan inna. Ini berubah enggak? Hah? Berubah kan? Isimnya inna apa? Nasabnya jamak mudzakkar salim pakai apa? Ya nun. Jadilah innal mu'minina. Ya, tetap ikhwatun. Karena khobarnya inna rofa. Ya, cuma isimnya yang nasab. Ini rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi khobar dari inna. Dari sini bisa difaham? Oke. Terus kemasukan ma'ul kafah tadi, inna ma, tulisannya jadilah innama. Jadilah mu'minuna. Jadi fungsinya ma ini inna tidak lagi beramal. Jadi tidak harus nasab lagi. Karena apa? Ma ini membatalkan fungsi inna yang menasobkan isimnya itu. Jadi isimnya kembali ke rofa. Tidak beramal. Kan gini, amalnya kalau istilah, ya memang beda kalau istilah amal soleh dengan amalnya dalam ilmu nahwu. Tidak beramal itu tidak berfungsi. Kan saya biasanya amalnya kana apa? Merofakan isim, menasobkan khobar. Amalnya inna apa? Menasobkan inna. Menasobkan isim, merofakan
khobar. Ketika inna itu kemasukan ma'ul kafah, dia tidak beramal, tidak work, tidak berfungsi. Jadi kembali ke rofa. Tidak boleh isimnya dibaca nasab meskipun awalnya inna. Gara-gara kemasukan ma'ul kafah namanya. Ma'ul kafah, ma'al kafah. Itu membatalkan fungsinya inna. Tapi secara makna tetap bahkan lebih di atasnya lagi. Mau dibaca Pak Farhani? Oh iya, enggak kawan, nanti kita. Jadi kalau nggak salah, oh iya. Enggak, tadi sekilas apa tadi? Tidak. Setuju berharokat dhammah? Ya, enggak. Ketika tadi di situ dibilang berharokat dhammah, setuju? Enggak, saya enggak setuju. Iya, jadi kalau ini innal mu'minu innamal mu'minuna. Jadi lebih pasnya bahasanya adalah rofa, bukan doma. Ya. Ya enggak mesti kita bisa mengkritisi ketika kita paham, ya. Terus selanjutnya. Nah, itu yang bukan salah, itu yang membatasi. Baru kalau mufrad itu dhamma. Lah ketika orang itu contohnya pakai jamak mudzakkar salim. Lah ketika dibatasi, kecuali kalau pembatasannya contoh dalam bentuk mufrad pakai dhammah. Lah itu. Nah ketika marfu setuju saya. Ditambahin malah. Oh ya silakan. Gimana? Gimana Bu? Kalau ditambah maya itu tidak beramal. Kembali ke rafa, nggak bingung kan? Alhamdulillah. Tadi kan gayanya bingung, padahal cuma gaya aja bingung tadi. Beda. Lasta itu terambil dari lafadz lasta itu laisa dan dhamir anta. Jadilah lasta. Beda dengan laita. Laita itu pengandaian dan dia tidak menyimpan dhamir. Saya cari dulu ya yang laita. Wah, sudah jam 9. Kurang.
Alhamdulillah. Ya. Ma'ul kafah. Makafah gitu aja sudah cukup. Makafah namanya. Kan ada manafi yang artinya tidak. Pernah dengar manafi? Oh ya, nanti kita bahas. Bentar. Enggak apa-apa. Yang penting habis itu tahu. Surat Yusuf, surat ke? Ya, enaknya ngapalin apa? Nabi Yusuf itu berapa bersaudara? Nah, 12 kan? Ahada asyara kaukaban itu kan? Terus yang ketika para Nabi Yusuf disuruh keluar di ayat 31. Ayat 31 baris ketiga. Ma hadza basyaron. Ma artinya apa di situ? Bukan, itu namanya manafi, ma yang artinya tidak. Ada juga ma istifham yang artinya apa. Nah, ini salah satunya ma'ul kafah, ma yang berfungsi untuk membatalkan amalnya inna. Ma itu banyak. Ada ma mausul, ada ma nafi, ada ma istifham, ada ma'ul kafah gitu. Yaitu gambaran aja. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Kenapa? Kenapa bulan? Iya. Kalau toh pun kita bingung itu juga ada temennya kok, nggak bingung sendirian. Gimana Pak Tito? Kebayang ya? Iya. Yeah. Ya emang gini banyak yang bingung. Tapi kenapa? Iya. Alhamdulillah. Kenapa? Manafi artinya tidak. Mahadza basyara. Tidaklah ini. Ma yang berarti tidak itu namanya manafi. Kan ada ma yang artinya apa? Ya. Itu ma istifham. Istifham artinya ma untuk tanda tanya. Konteksnya, siapul kalamnya. Konteks untuk itu orang Arab pinter-pinter ya karena bisa menganalisa. Ambil contoh aja, yang gundul nggak ada harokatnya aja mereka bisa baca dan bener kan itu. Nggak ada harokatnya loh. Kalau kita kan misal Jakarta kan jelas nggak akan ada orang yang baca Jikirti nggak ada karena A selamanya A. Tapi kalau tulisan Arab gundul, lah itu kalau orang awal ya kasroh semua di ya kan, tapi kan pakai ilmu nahwu, ilmu sorof kan akhirnya kan bisa kebacanya kan macam-macam dan benar. Artinya benar-benar mikir. Untuk itu kenapa
wahyu pertama itu Iqra, bacalah, bukan wa'bud, sembahlah Allah gitu, enggak kan? Itu artinya Allah itu ingin disembah berdasarkan ilmu, belajar, prosesnya kan gitu. Penciptaan manusia itu sempurna enggak? Ada yang lebih sempurna lagi ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Penciptaan manusia itu setelah jadi 'allamal Qur'an urutannya. Ya artinya sedemikian menakjubkannya penciptaan kita, jantung, paru-paru, ginjal, gitu. Tetapi setelah Ar-Rahman bukan langsung khalaqal insan kan, tetapi Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi ya itu 'allamal Qur'an, yang mengajarkan terkait Al-Qur'an. Untuk itu wahyu pertama itu enggak salatlah, ya, zakatlah, tetapi Iqra. Dan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa baca. Ya, ya artinya memang Allah itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak mau disembah di atas kebodohan. Ya, untuk fa'lam, maka ketahuilah la ilaha illallah. Iqra. Nah, untuk itu kan sering Al-Qur'an itu nyindir afala taqilun, ya. Ya kan artinya kita dituntut untuk berpikir. Salah satunya berpikir terkait bahasa Arab. Endingnya ke situ. Iya. Bayangin aja tulisan gundul nggak tahu nahwu shorof lah, dibaca apa? Fathah semua. Dari sini bisa dipaham. Nah, contoh. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 17. 42 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Saya pernah bahas enggak isim ghairu munsharif? Saya pernah bahas. Oke. Kalau Bu Ana ngangguk-ngangguk saya lanjutkan. Allahu i'rabnya apa? Kenapa Rafa? Bukan. Karena apa? Karena mubtada, bukan fa'il. Kalau fa'il itu harus ada fi'ilnya dulu, ada kata kerjanya dulu. Kalau mubtada itu ada di awal. Nah, lawannya mubtada khobar. Khobar juga rafa. Allahu Allah alladzi dzat anzala, yang menurunkan alkitab, kitab. Khobarnya mana? Nah, alladzi itu ya. Anzalal kitab. Anzala mazid atau mujarad? Hah? Mazid atau mujarad? Mazid mengikuti pola af'ala. Anzalal kitab, al-kitab i'rabnya apa?
Kenapa nasab? Maf'ul bih itu apa? Subjeknya siapa? Allahnya di mana? Di depan. Aslinya lafadz anzala itu menyimpan makna Allah. Anzalallahu alkitaba, gitu ya. Bil haqqi dengan hak, wal mizana dan mizan. Al mizana i'rabnya apa? Jer. Kenapa jer? Berarti mizani atau benar mizana? Nah, ini bingung. Iya, benar, mengikuti bil haqqi kan? Istilahnya apa? Bil haqqi jar majrur. Wal mizana i'rabnya apa? Jer. Kenapa jer? Bukan. Jernya karena karena istilahnya atof. Mengikuti karena ada wawunya kan, wawu atof. Pertanyaannya kenapa enggak mizani? Ya. Kan jer. Oh, pusing kalau sudah kayak gini. Ya, jernya isim ghairu munsharif itu pakai fathah. Isim ghairu munsharif itu salah satunya pakai alif nun. Sulaiman, Imron, dan Mizan. Mizan ini dibaca jer. Kenapa jer? Karena atof kepada bil haqqi. Jernya pakai apa? Fathah. Kenapa fathah? Isim ghairu munsharif. Jadi bisa jer pakai fathah? Bisa. Contohnya apa lagi yang alif nun? Ramadan. Ramadan kalau jer itu tetap Ramadana. Itu Sulaiman. Nah, insya Allah kapan-kapan kita bahas lebih detail. Ya, wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. As-sa'ata i'rabnya apa? As-sa'ata i'rabnya apa? Wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Kenapa nasab? Ada la'ala. La'ala temannya inna. Kalau la'alanya hilang jadi as-sa'atu. Ya. Kembali ke rofa. Oke, berarti la'alla sa'ata as-sa'ata itu i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Isimnya la'ala, dan la'ala itu adalah saudaranya inna. Apa aja saudaranya inna? Inna, anna, laita, lakinna, la'ala, ka'anna. La'ala masuk ya. Qaribun i'rabnya apa? Kenapa rafa? Khobarnya la'ala. Insyaallah. Enggak pusing kan? Enggak. Cuma tadi pusingnya. Oh, ada tulisannya. Ya lain kali enggak usah baca tulisan. Iya. Gitu ya. Bisa difahami. Gimana? Enggak apa-apa, nanya aja. Oh, enggak apa-apa. Saya ulangi. Ini sudah ya? Oke. Ini sudah bingung. Ini khusus Bu Yosi, yang lainnya nggak boleh jawab. As-sa'atu qaribun. Artinya apa? As-sa'ah hari kiamat.
Qaribun dekat. Tapi di situ ada lafadz la'alla Bu Yosi. La'alla itu saudaranya inna enggak? Setelah inna, ha apa hu? Innallaha apa innallahu? Ha, karena ada la'alla jadi la'alla sa'ata. Enggak boleh doma. Kenapa? Karena la'alla saudaranya inna, dan inna itu menasobkan isimnya. Bisa difaham? Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang dibawa pulang. Cuma 6. Enggak, kalau kana itu banyak lagi. Kana, soro, asbaha, amsa, adha, dhola, bata, mazala, mabariha, mafatiha, manfaka, madama, laisa. 13 itu saudaranya kana. Nah, nanti dihafal dikit-dikit enggak apa-apa. Dicelengi. Gimana? Kan ina. Jadi bisa ngomong lebih enteng lebih sedikit karena ada pembandingnya yang lebih banyak. Ya, jadi tapi kalau 6 itu dibanding 3 ya banyak. Dari sini ada pertanyaan? Udah ya. Tapi Bu Yosi bisa paham ya? Oh, nanti diulangi lagi nggak apa-apa. Saya ingat bahas waktu Ramadan isim ghairu munsharif di atas. Iya kan? Nah, di sini sudah ingat lagi. Enggak apa-apa, nanti saya ulangi lagi. Kan di sini kan sering diulangi kan. Yang penting ngaji. Oh, ini enggak pernah diulangi. Ya, waktu itu enggak masuk soalnya kan gitu. Ya, isimnya inna dibaca, khobarnya dibaca rafa. Saudaranya apa aja? Ka'anna. Inna, anna, laita, lakinna, la'ala, ka'anna. Setelah apapun, setelah itu maka harus dibaca nasab. Khobarnya rafa, kecuali kalau tadi kemasukan ma'ul kafah, dia menghilangkan fungsinya inna yang menasobkan. Jadi kembali ke rafa. Masya Allah, seneng itu kalau saya pinter-pinter gitu kan. Insya Allah, alhamdulillah. Cukup. Oh, semangat. Ya. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Udah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak waktu ngaji ya itu setorannya saudaranya inna apa aja? Inna, anna, laita, lakinna, la'ala, ka'anna. Nah, kan gitu sekarang setorannya. Nanti akan terbiasa. Tapi kalau yang diajak komunikasi takut nanti kalau saya ketemu itu ditagih hafalan lagi, jadi malah nggak jadi ke masjid. Jangan gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang penting ngaji. Orang yang ngaji aja belum tentu paham, apalagi nggak ngaji. Lah itu tadi bangun-bangun langsung inna anna laita lakinna la'ala ka'anna itu hebat sekali itu. Itu jangan itu. Karena ilmu itu tidak diwaris ya. Ilmu itu tidak bisa diwariskan. Bapak Ibu alim, tapi kalau anaknya nggak belajar, anaknya nggak jadi apa-apa. Nah, pun ya dengan belajar. Al ilmu bitta'allum. Jadi ilmu itu dengan proses belajar mengajar. Enggak mungkin orang ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian itu tidak mengetahui apapun. Tetapi Allah memberikan modal penglihatan, pendengaran dan akal pikiran. Dari situ ada yang meninggal dalam keadaan bodoh,
dan ada yang meninggal dengan keadaan berilmu. Kan kita bangga ketika menghadap Allah kita berstatus orang yang alim. Gitu? Orang yang berilmu. Ya beda kelasnya. Saudaranya Inna apa aja? Inna, ana, laita, lakinna, la'ala, ka'ana. Ma yang artinya tidak namanya ma nafi. Ya, yang artinya tidak. Ma yang artinya apa namanya istifham. Ma yang menghapus fungsikan inna namanya maul kafah. Wallahu alam bishawab. Terima kasih atas waktunya, atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.